Cantiknya guys, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik? Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah semua. Apa khabar? Semua sihat? Okey? Diharapkan semua orang sihat lah ya. Semoga Allah memberikan rezeki yang sentiasa melimpah ruah kepada semua, memberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak react apa tahu? Hari ni saya nak react mengenai konten daripada Rick SNT di sini. Okey, mengenai desa yang paling bersih di dunia. Bukan desa yang terbersih di Indonesia. Bukan, di dunia. Wow. Ya. Di manakah itu? Di manakah desa yang terbersih itu? Jom kita nobar sama-sama di Nohas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Desa Panglipuran. Desa Desa Panglipuran. yang berada di Bangli, Bali, Indonesia ini Bali, terkenal Indonesia. akan keindahannya, keasriannya, dan tentunya kebersihannya. Ya Allah, Saking tak ada satu bersihnya, sampah desa pun. ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia pada tahun 2016. Serius lah. So, di video kali ini kita akan cari tahu kenapa bisa desa Panglipuran ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, sekaligus melihat kehidupan sehari-hari warga di sini, dan tentunya mencari tahu cara warga di sini mengelola sampahnya, terutama sampah plastik. Jom, kita boleh ambil tips yang baik daripada sini. Sayang Bumi, Panglipuran. Okey, saya dah tengok map. Memang kawasannya teratur ya, teratur sangat. Wow. Desa Panglipuran ini memang sudah sangat terkenal, bahkan sudah menjadi ikon wisata buat Provinsi Bali. Itu terlihat dari banyaknya wisatawan domestik maupun internasional yang berkunjung ke desa ini setiap harinya. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja daya pikat dari desa Panglipuran ini sehingga banyak turis berkunjung ke sini. Daya pikat pertama yang sudah jelas adalah kebersihan dari desa ini. Tidak hanya bersih, desa Panglipuran juga dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Posisinya berada di atas atau tertinggi dari bangunan-bangunan lainnya. Disinilah tempat beribadah didirikan. Berikutnya adalah Madhya Mandala, yang berada di zona tengah, merupakan pemukiman penduduk di mana rumah-rumah penduduk dibangun di sepanjang jalan utama. Dan yang terakhir adalah Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk di desa Panglipuran. Dengan diterapkannya konsep Trimandala, membuat desa Panglipuran ini tersusun rapi atau simetris sehingga memanjakan mata untuk dilihat dan terkesan sangat estetik. Ya, saya dah tengok dah. Memang tersusun. Kampung ni sangat tersusun. Desa ni ya. So, ini adalah jalan utama di desa Panglipuran. Dan jalan ini sedikit menanjak karena di bagian atasnya ada pura. Jalan di sini tuh luas, tapi nggak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, mobil, ataupun sepeda ya. Jadi di sini hanya khusus untuk pejalan kaki dan indah banget ya. Di kiri-kiri kanan tuh banyak sekali tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ya, patutlah sana. Nampak dia punya udara pun segar ya. Udara dia bersih ya. Motor, kereta. Daya pikat berikutnya adalah alam yang asri. Itu terlihat dari banyaknya tanaman, kebun, hingga hutan seperti ini. Hutan buluh, hutan bambu. Sekarang aku berada di hutan bambu desa Panglipuran. Jadi desa Panglipuran itu luasnya sekitar 112 hektar. Dan setengahnya atau 45 hektarnya didominasi oleh hutan bambu seperti ini. Jadi warga di sini tuh percaya kalau hutan bambu ini bisa melindungi desa Panglipuran.
Makanya hutan bambu di sini itu dijaga dan dilestarikan. Dan juga nggak boleh sembarangan ya untuk tebang-tebang bambu di sini. Hanya bisa digunakan untuk acara keadatan atau seizin dari tetua di Desa Panglipuran. Tidak hanya hutan bambu di Desa Panglipuran, juga banyak hutan-hutan lainnya. Sini ada. Cantik. Cantik. Daya pikat berikutnya adalah kebudayaan masyarakat di sini. Warga Desa Panglipuran mayoritasnya beragama Hindu Bali. Percampuran budaya dan agama lah yang menjadi pedoman bagaimana desa ini menjalani kehidupan sehari-harinya. Salah satu contohnya adalah warga di sini terbiasa hidup selaras dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Hal inilah yang membuat Desa Panglipuran akhirnya dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia dan memenangkan banyak penghargaan dari mancanegara. Macam mana ya dia proses sampah-sampah tu semua kan? Mesti kita nak tahu Nah, sekarang ini aku berada di Desa Panglipuran bagian dalamnya. Bagian sini tuh adalah rumah-rumah penduduk ya. Jadi kita bisa lihat kehidupan warga di Desa Panglipuran sini dan melihat kehidupan sehari-hari mereka. Di Desa Panglipuran ini terdapat banyak sekali gang-gang kecil seperti ini. Dan di desa ini masih banyak rumah-rumah tradisional yang dipertahankan. Dan ini pintunya agak kecil. Nah, rumah di Desa Panglipuran ini sebenarnya aslinya tuh seperti ini, jadi nggak terlalu besar ya. Dan di sini tuh ada dapurnya, mereka langsung masak di sini. Ada perabotan, kayu bakar, dan juga ada tempat tidurnya juga ya, langsung di sini guys. Jadi kalau dulu tuh masih sangat tradisional, mereka tidur di sini, masak di sini kayak gitu. Kalau nantinya punya anak atau punya keluarga lagi, mereka akan bangun lagi rumah yang kurang lebih sama seperti ini di samping atau di belakang rumahnya. Jadi ya akan ada terus bertumbuh ya kalau banyak rumah anggota sejuk, keluarganya. Buatnya pada bambu kan? Wow. Masya-Allah. Setelah itu, aku pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga di sini, yaitu Ibu Nyoman. Beliau menceritakan tentang tradisi menjaga lingkungan yang telah turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ini Setiap dah memang pagi budaya dan sore mereka. hari, warga di Desa Panglipuran akan gotong royong membersihkan desa mereka dari sampah. Bahkan di sini juga disediakan tempat sampah organik maupun non-organik. Untuk sampah organik, warga di sini memiliki tempat untuk mengelola sampah tersebut menjadi pupuk. Dan nantinya pupuk tersebut dipakai untuk menyuburkan tanaman di Desa Panglipuran. Dan sebagian pupuk organik ini juga ada yang dijual untuk membiayai operasional tempat pengelolaan sampah organik ini. Sedangkan untuk sampah non-organik seperti sampah plastik, warga di sini akan mengumpulkan sampah plastik tersebut dan mengirimkannya ke tempat recycle sampah plastik yang berada di Denpasar. Di sini sampah plastik akan disortir dan diproses untuk digunakan kembali. Recycle. Teknik ni bagus lah. Ada sebenarnya, tapi kadang-kadang tu sangat jarang mengesankan dipraktikkan. mengetahui bahwa warga Desa Panglipuran punya kesadaran tinggi untuk menyayangi bumi dengan mengelola sampah plastik mereka. Sama halnya dengan Acer yang juga memiliki misi untuk bumi yang berkelanjutan melalui gerakan Sayang Bumi. Acer baru saja mengeluarkan laptop ramah lingkungan mereka, yaitu laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition, yang dimana laptop ini sebagiannya menggunakan bahan daur ulang limbah plastik atau post consumer recycle dengan komposisi 30% di bagian sasisnya dan 50% pada bagian keycapsnya. Bahkan packagingnya 100% recyclable yang dapat dipakai buat tempat penyimpanan di rumah karena unik banget. Desainnya juga sangat unik dengan menggabungkan elemen yang terinspirasi dari planet bumi. Sekurangnya mereka ada usaha. Tidak hanya itu, laptop ini juga dilengkapi layar panel IPS 15,6 inci dengan resolusi Full HD yang memberikan visual jernih dan kaya warna.
serta Cantik paparan menggunakan di sana. prosesor Intel Core i5/1155G7 yang mumpuni. Terdapat juga fitur AI Noise Reduction yang dapat seleksi suara bising baik dari sisi pengguna maupun lawan bicara. Wow. Laptop ini juga mudah untuk di-upgrade untuk penambahan komponen RAM internal. Dilengkapi juga dengan software bawaan VeroSense yang mampu menghemat konsumsi daya. Wow. Guys, siapa sayang bumi dapatkan komputer. Jujur, aku sangat terkesan dengan desa Panglipuran ini. Desa ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Indonesia Ya. dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Dengan kebersihan desanya, warga di sini pun mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Contohnya menjadi tujuan objek wisata sustainable Ya. dan membangkitkan ekonomi warga di desa Panglipuran ini. Alhamdulillah. Semuanya terkait kan? Budayanya memang suka menjaga kebersihan. Akhir kata, Dalam masa sesuai yang sama filosofi menjana di sini, ekonomi. lestarikanlah alam karena kelak alam jugalah yang akan menjaga kita Ya. dari bencana. Iya, Mas. I'm Rick Esenti, sampai ketemu di episode Sayang Bumi lainnya. Okey Rick. Rick SNT. Guys, jangan lupa subscribe channel dia guys. Tengok tu. Tersusun teratur je desa itu. Okey. Macam mana guys? Terinspirasi tak dengan cerita ini? Cerita desa yang terbersih di dunia. Mereka sebenarnya bukan saja-saja untuk jadi bersih ataupun ada tujuan lain. Itu memang budaya mereka di Bali sana. Di desa Panglipuran itu. Saya sudah tengok view daripada Google Map, daripada atasnya, version satellite-nya. Tengok memang desa itu memang teratur. Cantik je jalan je. Cantik je susunan bangunan dia, panjang macam tu kan. Saya tak terkejut jika desa ini menjadi objek wisata di Bali kerana keunikannya dan kebersihannya dan keindahannya terjaga dan juga memberikan inspirasi juga kepada desa-desa yang lain untuk mencontohi sikap bersih ini, sayangkan bumi ini. Sebenarnya jika desa kita tidak menjadi objek wisata pun, kita masih wajib menjaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Seperti sedia maklum, kebersihan itu juga adalah sebahagian daripada iman. Jadi, apapun tujuan kita, kebersihan itu perlu dijaga. Janganlah buang sampah merata-rata kan. Ada tong sampah, buang dalam tong sampah. Kalau boleh recycle. Macam tadi dalam desa Panglipuran tadi, sampah organik diproses kembali menjadi pupuk ataupun baja. Digunakan semula untuk tanaman di sekitar itu. That's why. Sebab itulah kita nampak di sana kan, pokoknya hijau, subur je. Jadi bila pokok tu hijau, subur, udaranya pun bersih. Dengan kereta, motor, basikal tak bisa lalu kan. Jadi udaranya bersih di situ. Okeylah. Saya masukkan desa Panglipuran ini di dalam list travel saya nanti, insya-Allah. Okey, itu saja video reaction daripada saya. Jangan lupa macam saya cakap tadi, subscribe channel Rick SNT di sini. Okey, Nohas TV jangan lupa tau. Okey, jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Bye guys.